Yo guys, iPhone 15 Pro Max sudah di tangan. Beberapa hari ini gue di Singapura sibuk mencari jawaban atas rasa penasaran gue terhadap iPhone terbaru ini. Pertanyaannya, apakah akhirnya kesimpulan dari setiap kamera Battle K2G yang featuring iPhone akan berbeda tahun ini? Dimana konklusi di tahun-tahun sebelumnya, iPhone untuk urusan videografi selalu king. Tapi untuk urusan fotografi, blah. Kalian, para subscriber setia K2G, pasti udah pada tahu dong. Daily driver gue adalah iPhone 14 Pro Max. Sedangkan second daily driver gue adalah Samsung Galaxy Z Flip 5. So, buat gue urgent nih ya, iPhone 15 Pro Max yang diplot menjadi pengganti iPhone 14 Pro Max gue harus bisa menjadi the ultimate camera phone buat kebutuhan gue sehari-hari. Kalau nggak, masa iya sih gue pakai dua handphone yang kemampuan fotografinya sekedar bagus aja. Justru bukannya yang the ultimate camera phone. Oh ya, sekedar info, di video kali ini gue spesifik hanya mau membahas soal fotografinya saja. Karena menurut gue ini adalah titik kelemahannya iPhone sejak beberapa tahun belakangan ini ya. Terutama apabila kita compare dengan smartphone Android terbaik. Dan di sini gue nggak akan bahas semuanya ya. A sampai Z, itu gue simpen nanti buat video camera battle ketika Pixel 8 series keluar di bulan depan. Pembahasan videonya juga nanti akan gue barengin di konten tersebut. Soal video juga nggak gue bahas dulu ya. Gimana ya? Gue sih tetap masih yakin ya bahwa iPhone 15 Pro Max tetaplah king untuk urusan video di dunia smartphone. Entar aja lah, itu kita bahas di video-video selanjutnya, biar nggak kepanjangan dulu kali ini. Nah, di video kali ini, sebagai pembanding, gue akan ikut sertakan dua dari beberapa camera kings of Android. Ada Oppo Find X6 Pro dan juga Google Pixel 7 Pro. Let's go! Kita mulai dengan spek dulu deh. Seperti biasa, muka Dima dari segala ulasan teknologi adalah spek atas kertas dulu. Baru kita masuk ke real experience-nya, ya kan? Main kameranya 48 megapiksel, bukaannya 1.8 dengan ukuran sensor besar 1/1,28 inch. Tentunya lengkap dengan dual pixel dan sensor shift OIS. Ultrawide-nya 12 megapiksel, f/22, FOV-nya 120 derajat, sama, dilengkapi juga dengan dual pixel autofocus. Nah, yang baru adalah periskop telephoto 5x yang ekuivalen dengan 120 mm. Finally ya, di iPhone pakai lensa tele yang sekaliber periskop di Android. Udah bertahun-tahun nih dicela kubu Android. Resolusinya 12 megapiksel, bukaannya 28, dilengkapi juga dengan sensor shift OIS. Di luar itu ada juga depth sensor alias LiDAR untuk membantu. Untuk selfie-nya 12 megapiksel, bukaannya 19. Ternyata ya, menurut artikel yang gue baca, sebetulnya cuman periskop lens dan LiDAR-nya aja yang baru guys. Jadi main camera, ultrawide, selfie, semuanya menggunakan sensor yang sama. So, kalau dibilang kamera iPhone 15 Pro Max ini ada improvement, well, most likely itu datang dari sisi software, which kita tes nih kebenarannya. Yuk, kita mulai. Awal foto-foto, gue impressed ya dengan hasil main kameranya. Defaulting di 24 megapiksel, gue melihat hasil main kameranya bagus, tajam, dynamic range-nya juga luas. Cuman, rasanya sulit dibilang sebuah kamera bagus kalau tidak ada pembandingnya. Coba ya, kita lihat comparison-nya dengan iPhone 14 Pro Max yang jadul ini. Sejujurnya, di good lighting sulit sebetulnya untuk melihat perbedaan antara 15 Pro Max dan pendahulunya. Apalagi kalau lihatnya cuma sekilas. Secara warna mirip-mirip, detail juga 11-12. Kalau di pixel peep banget, adalah kelihatan si 14 Pro Max over sharpening di area-area rambut. Cuman seperti kalian lihat ya, nggak terlalu noticeable. Improvementnya baru kelihatan di kondisi challenging lighting seperti backlight dan indoor. Di backlight, gue melihat dynamic range yang lebih luas di iPhone 15 Pro Max. Lihat deh, detail awan yang masih ada versus 14 Pro Max yang udah blown out. Lalu secara warna pun lebih
pas di 15 Pro Max ya, nggak terpengaruh jadi kekuningan seperti di 14 Pro Max. Dan yang terpenting, detailnya jauh lebih baik di 15 Pro Max dalam kondisi begini. Lihat deh coba alisnya si Fahmi, serta noise yang lebih kelihatan di rambut putihnya si om-om itu. Improvement terkait detail juga berasa banget di indoor lighting. iPhone 15 Pro Max lebih clean dari noise, serta lebih tajam juga dan tidak terkesan over sharpen. Cuman, perlu dicatat ya, merah banget nggak sih ini yang iPhone 15 Pro Max? Overall scene-nya juga lebih warm kemerahan di indoor begini. Nanti deh, gue bahas lebih lanjut soal yang satu ini ya. Oh ya, gue izin skip low light versus 14 Pro Max dulu ya, karena indoor lighting aja udah berasa. So, most probably, low light akan lebih berasa. Banyak cuy ini yang mau dibahas, kita lanjut dulu. Improvement berikutnya, pasti orang kira datang dari telefoto kan? Sekarang, bisa 5x optical ala periscope cuy, versus dulu yang cuman bisa tele biasa 3x. Menurut gue, ini bukan improvement yang absolut. Betul, improvement datang dari seberapa jauh focal length-nya. Tapi, di real use-nya, tergantung use case kalian juga. Di kondisi 5x, iPhone 14 Pro Max dibantai habis. Ya gimana kan? 12 megapiksel 3x di 14 Pro Max di zoom secara digital doang. Versus yang 12 juta piksel dipakai semua pikselnya di 15 Pro Max di 5x. Tapi, ketika fight-nya di 3x, iPhone 15 Pro Max nggak bisa mengalahkan iPhone 14 Pro Max. Secara 14 Pro Max, 3x-nya itu optical, dan 15 Pro Max sekedar croppingan dari sensor utama saja. Jadi, kalian harus tanya sama diri sendiri, apakah kalian adalah orang yang sering nonton konser, jalan-jalan adventure di outdoor, dan lain-lain. Nah, di sikon begitu, iPhone 15 Pro Max berguna banget. Tapi, kalau kameranya dipakai buat foto di indoor, di mana jarak antara kamera dan objek nggak bisa jauh-jauh banget, rasanya bakal kepake 3x yang ada di 14 Pro Max deh. Ingat kan? S23 Ultra itu selalu kita puji versatility-nya karena dia tidak mengorbankan 3x optical zoom demi 10x optical zoom-nya. Instead, dia ngasih dua-duanya. Di luar jarak dan framing, kalau ngomongin pure IQ, 5x di 15 Pro Max dan 3x di 14 Pro Max ya mirip-mirip aja. Bedanya, kalau udah masuk ke mode portrait. Berasa tuh, lebih detail dan clean secara separasi foreground dan background di 15 Pro Max. Soal ultrawide dan selfie sih, nggak ada peningkatan yang berarti ya. Kalaupun ada perbedaan, lebih ke warna aja. Itu pun kadang lebih akurat di 15 Pro Max, dan kadang juga lebih akurat di 14 Pro Max. Yo guys, seperti biasa, ada yang mau numpang lewat dulu nih. Gue mau ucapin special thanks buat Zack yang udah ngajak K2G jalan ke Singapura kali ini untuk experience iPhone 15 series, sekaligus nyobain lini produk aksesoris terbaru Zack yang keren-keren. Buat yang belum tahu Zack, sekedar info, Zack adalah brand aksesoris premium yang produknya tersedia di banyak Apple Store dan authorized Apple reseller di berbagai negara. Nah, just info, Movi itu termasuk salah satu produk under umbrella-nya Zack juga loh. Dari pengalaman gue, make produk Zack ini kualitasnya sesuai sama harganya. Ditambah garansinya juga panjang. Case-nya itu garansi 2 tahun loh. Bahkan screen protectornya garansi seumur hidup. Gokil kan? Link Tokped-nya gue taruh di deskripsi ya. Silahkan cuci mata aja dulu, kalau cocok baru langsung sikat. Oh iya, pas check out jangan lupa pakai kode yang tertera di layar. Tentunya untuk dapetin diskon 10%. Enjoy! Oke, itu adalah komparasi yang relatif mudah menurut gue bagi iPhone 15 Pro Max. Sekarang, coba kita bandingin sama HP Android yang sudah terkenal punya kemampuan fotografi mumpuni, Oppo Find X6 Pro. Pertama, main camera versus Find X6 Pro di kondisi ideal. Tanpa di pixel peep, kita melihat approach yang berbeda di sini. 15 Pro Max itu cenderung ngangkat shadows, lebih saturated, terus coba lihat deh, hijau daun di belakang. Overall lebih eye-pleasing buat banyak orang. Sementara Find X6 Pro lebih ke arah natural secara kontras dan saturasinya. Perlu di-note, iPhone menambahkan warna merah di warna kulit Effendi. Find X6 Pro nggak begitu. Namun, Find X6 Pro masih menunjukkan kekurangannya, yaitu bluish di bagian shadows ketika kondisi semi backlight seperti ini. Lihat bagian rambutnya aja tuh,
Soal detail, Find X6 Pro unggul sedikit, namun keduanya masih masuk ke kategori sangat baik dan tidak terlihat over-sharpen. Semua hal tadi terkonfirmasi di foto kedua ini. Terlihat perbedaan soal kontras tadi lebih ketara. Soal perbedaan saturasinya juga semakin terlihat. Soal skin tone kemerahan tadi semakin berasa di kondisi backlight, terutama karena objek berada di ruangan artificial lighting dengan cahaya daylight di background. Gue happy to report aja ya, di scene extreme backlight, iPhone 15 Pro Max lebih baik daripada Find X6 Pro secara dynamic range dan detailnya juga lebih terjaga. Kalau semakin jomplang, lighting antara foreground dan background, semakin terlihat deh naturalnya iPhone 15 Pro Max. Kalau Find X6 Pro udah maksa buat nerangin foreground, jadi berasa nggak natural. Masuk ke kondisi indoor lighting, masih terang nih ya. Kesimpulan gue masih sama kayak di Good Light tadi. Soal perbedaan kontras, detail yang sedikit lebih baik di Oppo walau keduanya masih level bagus dan tidak over-sharpen. Ditambah, dynamic range-nya yang sama-sama bagus di kondisi mixed artificial lighting seperti ini. Soal kemerahan di kulit pun masih ada ya di iPhone 15 Pro Max. Pindah foto di outdoor malam-malam dengan pencahayaan dari lampu jalan di kejauhan, iPhone masih bisa mengimbangi detail dari Oppo Find X6 Pro. Nice, sekarang justru Find X6 Pro yang ngebus warna di muka, lebih eye-pleasing gitu. Sekedar info, di posisi ini auto night mode di iPhone belum ke-trigger ya, so masih 24 megapiksel nih hasilnya. Just info, kalau night mode-nya ke-trigger, dia jadinya 12 megapiksel. Satu yang berasa bedanya adalah ultra wide. Gue skip Good Light nih ya, langsung ke kondisi lighting mulai redup saja. Find X6 Pro lebih mampu memberikan detail yang lebih baik. Iyalah, sensornya kan 50 megapiksel versus 12 megapiksel, yang mana artinya ruang untuk processing juga lebih lega di Find X6 Pro. Yang gue penasaran adalah telenya nih, sama-sama di 5X ya. Gue nggak kasih tahu dulu ya, yang mana Find X6 Pro which menggunakan hybrid zoom di 5X dan yang mana 15 Pro Max yang menggunakan 5X optical zoom. Coba tebak deh. Udah? Nah, ini dia. Kalaupun kalian bisa nebak, gue yakin gara-gara skin tone, bukan gara-gara perbedaan detail. Find X6 Pro, yang sebetulnya secara hardware cuma 2,8 kali zoom telenya, mampu menyaingi detail iPhone 15 Pro Max yang menggunakan 5X ala periskop. Kuncinya ada di sensor besar 50 megapiksel IMX890-nya dan image processing yang luar biasa. Eits, tunggu dulu. Masih ada yang lebih mengejutkan lagi. Ketika kondisi makin gelap, malah 5X hybrid zoom di Find X6 Pro lebih bagus. Nah loh, iPhone 15 Pro Max makin gelap makin noisy, detailnya juga mulai turun. Sementara, Find X6 Pro mampu memberikan hasil dengan noise level yang minimal dan mungkin sedikit lebih baik di soal detail, walaupun kalau udah gelap banget mulai berasa prosesnya nih di bagian muka Ibro tuh terutama. By the way, gue jadi penasaran nih, kalau 5X optical di 15 Pro Max versus 5X optical di Pixel 7 Pro gimana ya hasilnya ya? Kan sama-sama optical tuh. Di Good Light, secara detail iPhone menang. Cuman ada isu di skin tone aja yang dari tadi kita bahas, kemerahan. Lanjut, lagi-lagi iPhone 15 Pro Max kurang oke di kondisi remang-remang. Secara detail, comparable lah. Skin tone sih kita skip aja. Problemnya ada di area yang gelap, dia bakalan kelihatan noisy banget. Lihat aja, bagian rambutnya yang di boost blacks-nya sampai keluar noise. Sementara di Pixel 7 Pro malah dikontrasin, digelapin lalu di denoise. Sedikit balik ke versus Oppo Find X6 Pro, gue sempat jepret 1-2 selfie, karakter image-nya itu ya mirip aja sama hasil jepretan dari main camera di belakang, seperti yang kalian bisa lihat ini. Oke, itu adalah impresi awal gue mengenai kemampuan fotografi iPhone 15 Pro Max. Ingat, ini belum komparasi yang end-to-end loh ya. Nah, buat kesimpulan di impresi awal ini, gue happy ya sama improvement secara fotografi yang ada di iPhone 15 Pro Max. Karena nggak ada lagi over-sharpening yang menyebalkan kayak di iPhone 14 Pro Max. Hasil foto itu lebih clean ya, in general di berbagai situasi dengan detail yang pas juga.
Lumayan dong ya. Akhirnya ada juga yang bisa dibanggakan dari fotografinya si iPhone ini. Nggak melulu cuman soal video doang kingnya. Yang menggemaskan itu adalah warna merah yang ada pada skin tone. Lalu sebenarnya gue berharap lebih nih sama lensa tele 5X dan juga ultra wide-nya. Harusnya bisa perform lebih baik ya di kondisi pencahayaan yang kurang. Tapi fine lah, nggak apa-apa. Sebetulnya yang gue bingung itu adalah 3X digital zoom-nya. Hasilnya itu cuman sekedar digital cropping dari kamera utamanya. Image quality-nya jujur di bawah standar gue yang sehari-hari menggunakan iPhone 14 Pro Max yang punya 3 kali optical zoom. Perlu diketahui, gue buat konten sehari-hari itu sering banget pakai 3X optical zoom. Justru 5X gue masih doubt bakalan kepake apa enggak. Artinya apa? Kali ini gue harus berpikir sangat keras. Apakah gue akan stay di iPhone 15 Pro Max atau gue harus turun ke iPhone 15 Pro yang punya 3X optical zoom? Karena lebih cocok dengan kegunaan atau pemakaian sehari-hari gue. Oh iya, sekedar info tambahan, gue merasakan panas yang berlebih saat 15 Pro Max gue ajak jalan-jalan buat video-video dan juga foto-foto di outdoor. Jadi di tangan itu berasa panas dan juga layarnya sering ngeredup juga. Mungkin benar adanya nih ya, isu panas yang melanda iPhone 15 Pro Max. Ntar deh, gue akan suruh coba Al untuk tes lebih jauh untuk urusan performa. Oke, sekian aja impresi awal gue untuk urusan fotografi di iPhone 15 Pro Max. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!